Selamat datang di video kami. Kami dari kelas IT 2C Malam, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek keseluruhan kami mengenai pembuatan website printing pakaian. Dapat diperhatikan, identitas proyek kami sebagai berikut. Kemudian, pengusul dan manajer proyek kami, yaitu Ibu Rina Yulus. Sebelum masuk dalam materi, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya Serwandi Jonathan Giawa selaku Ketua dari tim, dan anggota saya, Rizko Tumbaradani, Dwi Aulia Juniarti, Yuda Yeremia Gracia Pasaribu, dan Putri Patricia Nababang. Oke, langsung saja. Deskripsi proyek kami yaitu sebuah website simple yang merupakan platform jual beli online yang menyediakan barang-barang second hand berkualitas dengan tampilan yang simple dan interaktif, membuat pengguna dapat mengakses website ini dengan mudah. Ada pula luaran target dari proyek kami sebagai berikut. Terdapat juga list logbook yang dapat dilihat dalam web siap PBL Politeknik Batam. Ini berfungsi untuk mencatat setiap progres yang kami kerjakan. Namun, pada setiap progres kami juga terdapat beberapa kendala, yaitu kurangnya kontribusi atau inisiatif secara pribadi dalam mengambil bagian, kemudian tidak adanya komunikasi atau kurangnya komunikasi yang baik dan cukup, sehingga setiap ada problem tidak dapat diselesaikan dengan efisien. Berikut juga pembagian kerja. Oke, langsung saja kita masuk dalam materinya. Yang pertama itu spesifikasi sistem. Pada bagian deskripsi umum, aplikasi thrifting pakaian adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual pakaian bekas secara mudah dan aman. Terdapat juga beberapa fungsi, yaitu peningkatan aksesibilitas pakaian bekas berkualitas, mengurangi limbah tekstil, dan sebagai komunikasi alternatif berbelanja yang ekonomis, peluang bisnis baru, kemudian mengurangi ketergantungan pada produksi pakaian baru. Sini ada user stories. Yang pertama ada user case bayar. Dengan nama user case, proses pembelian produk dengan akun utama bayar. Deskripsi, bayar ingin membeli produk melalui website thrifting pakaian second change. Di sini langkah yang pertama, bayar mendaftarkan akun terlebih dahulu. Lalu yang kedua, bayar mencari produk yang diinginkan menggunakan fitur pencarian. Lalu yang ketiga, bayar memilih produk yang diinginkan. Yang keempat, bayar dapat menambahkan produk dalam keranjang. Yang kelima, melanjutkan proses checkout. Lalu yang keenam, memasukkan informasi pengiriman pembayaran. Lalu yang ketujuh, melakukan pembayaran menggunakan transfer dan COD. Yang kedelapan, sistem memvalidasi pembayaran dan mengirimkan informasi ke bayar. Lalu yang kesembilan, mengirimkan notifikasi ke bayar tentang status pengiriman. Dan yang terakhir, bayar menerima produk yang telah dibeli. Yang kedua adalah user case seller. Dengan nama user case, proses menjual produk dengan aktor utama seller. Dengan deskripsi, seller ingin menjual produk melalui website thrifting pakaian second change. Sini adalah langkah yang pertama, bayar dapat login ke website. Yang kedua, akun bayar mendaftar menjadi akun seller. Yang ketiga, seller mendapatkan produk baru. Yang keempat, melakukan COD produk. Yang kelima, mengatur dan mengelola produk. Yang keenam, mengelola pesanan pembelian. Lalu yang ketujuh, memperbarui status pesanan. Dan yang terakhir, memberikan konfirmasi pengiriman kepada bayar. Lalu di sini ada kebutuhan fungsional. Di sini buyer seller dapat melakukan register, melakukan login dan logout, dan mengubah data diri profil. Lalu di sini ada juga buyer dapat menentukan jumlah barang yang dibeli, menambahkan barang, check out, melakukan pembayaran, mengupdate barang, dan mengatur ketersediaan diskon. Dan selanjutnya ada mencari produk sesuai kategori harga. Lalu sistem kami memberikan informasi barang, mendukung opsi pembayaran, menerapkan sistem diskon, menyediakan interaksi layanan, dan dapat memastikan keamanan transaksi dan data pengguna. Lalu di sini ada kebutuhan non fungsional. Sistem kami menyediakan desain yang menarik dan nyaman. Lalu di sini ada juga dapat diakses secara online, membutuhkan register untuk dapat melakukan pendaftaran user. Dan sistem kami dapat diakses dimanapun menggunakan bahasa Indonesia. Sekian penjelasan saya. Pemodelan sistem. Semua pengguna, termasuk pembeli, admin, dan penjual, wajib melakukan register untuk dapat login ke dalam sistem. Jika pengguna sebagai pembeli, maka pembeli dapat menambahkan barang yang diinginkan ke dalam keranjang, lalu menentukan jumlah barang yang dibeli, kemudian melakukan checkout barang, terakhir melakukan transaksi. Jika pengguna sebagai penjual, maka pengguna harus daftar dulu sebagai penjual. Setelah terdaftar, penjual dapat menambah, mengedit, dan menghapus katalog produk mereka. Juga penjual dapat membuat diskon atau promosi yang dapat menarik pembeli. Jika pengguna sebagai admin harus bertanggung jawab menyediakan fitur pembaruan informasi barang, menerapkan sistem diskon atau promo yang diajukan oleh penjual, menyediakan interaksi layanan, dan fitur pembayaran yang aman. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, pada hubungan identitas tersebut, terdapat beberapa entitas. Contohnya, ada entitas pengguna dan terdapat ID pengguna sebagai primary key. Lalu entitas produk dengan ID produk sebagai primary key. Lalu ada entitas lainnya seperti entitas pesanan, detail pesanan, transaksi, pembayaran, dan pengiriman. Lanjut. Baik, di sini saya akan membahas desain antarmuka atau wireframe. Yang pertama ada bagian login atau register, yang dimana dalam desain wireframe adalah area di mana pengguna dapat masuk ke akun mereka yang ada atau membuat akun baru.
Yang kedua ada landing page, adalah halaman web yang dirancang khusus untuk menerima pengunjung yang datang dari tautan atau iklan tertentu. Yang ketiga ada katalog product page, di mana halaman web yang menampilkan daftar produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau penjual. Lalu ada single product page, adalah halaman web yang menampilkan informasi lengkap tentang satu produk atau layanan tertentu. Next. Lalu di sini ada keranjang page. Keranjang page adalah halaman web yang menampilkan daftar produk yang telah dipilih oleh pengguna untuk dibeli. Dan terakhir, success checkout page adalah halaman web yang ditampilkan setelah pengguna berhasil menyelesaikan proses pembelian atau transaksi mereka. Hasil implementasi kami yaitu arsitektur aplikasi menggunakan Laravel sebagai .NET Framework dan kami sebagai front-end framework. Dan juga fitur yang diimplementasikan juga sama, yaitu menggunakan Laravel dan Tailwind proses. Kemudian metode implementasi sistem mengikuti pendekatan pengembangan berbasis Angular atau imperatif, yaitu menggunakan konteks pengembangan dengan Laravel dan Tailwind JS. Bahasa pemrograman yang akan digunakan dalam konteks ini adalah PHP untuk backend, yaitu dengan Laravel juga, dan HTML, CSS, serta JavaScript-nya untuk frontend itu menggunakan Tailwind CSS. Framework-nya yaitu Laravel dan juga Tailwind CSS. Basis data menggunakan MySQL. Ini digunakan sebagai sistem basis data untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. Next. Untuk implementasi basis data ini, kami menggunakan SQL sebagai database. Lalu, untuk menyimpan data pengguna kami membuat tabel dengan nama user sebagai berikut yang berisi ID, sebagai primary key, name, email verified add, password, event token, created add, dan update add. Berikut capaian proyek kami selama ini, yaitu kami fokuskan untuk dapat membangun front-end melalui Tailwind CSS. Kami telah membuat beberapa page, yaitu page login register, kemudian homepage, page profil pengguna, page katalog produk, dan juga page keranjang, page single produk, dan yang terakhir itu page status pemesanan. Kami juga memiliki rencana tahapan berikutnya, yaitu akan merancang keseluruhan database yang diperlukan menggunakan Laravel dan juga menggunakan sistem API. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang, kata-kata yang tidak sesuai dalam penyampaian. Sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.